Oke Wak Geng, jadi video kali ini aku ingin buat video panjang yang dimana videonya beda dengan video sebelumnya. Dengan angle kamera juga nggak vertikal seperti biasa aku buat, tapi karena memang kebetulan video ini memang sengaja aku buat di YouTube supaya bisa lebih leluasa untuk menyampaikan hal-hal yang penting menurutku untuk kalian. Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang mana gimana caranya kerja di Jepang. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan di DM di Instagram, di DM di TikTok maupun di komentar, di video kali ini aku ingin jawab pertanyaan kalian itu dengan jelas dan tanpa ada dipotong sedikit pun gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang itu syaratnya tuh gampang. Kalian hanya perlu tamatan SMA sederajat. Misalnya ada yang bertanya, "Bang, paket C boleh nggak?" gitu. Boleh paket C, yang penting SMA sederajat. Dan kalian masuk di sebuah lembaga pelatihan kerja atau biasa disebut LPK. Nah, tujuan LPK ini bukan sekedar memberangkatkan kalian saja, tapi lebih ke persiapan. Ketepatan musim dingin ya, masih 2 derajat atau 3 derajat untuk hari ini. Walaupun kalian lihat ini terik atau cerah, tapi ini benar-benar dingin Wak. Dan kebetulan memang anginnya nggak terlalu kencang hembusannya, jadi nggak sedingin biasanya. Dan kali ini aku juga kurang enak badan karena memang kebetulan lagi pilek dan batuk juga. Jadi mengenai yang mau kita bahas tadi, gimana cara kerja ke Jepang itu ya masuk LPK, khusus bagi kalian teman-teman yang usianya di bawah 27 derajat di bawah 27 tahun, saranku sih masuk program pemagangan, baik itu magang swasta ataupun magang IM Jepang. Itu bebas, kalian bisa pilih. Kalau programnya swasta itu biasanya biayanya lebih besar dibanding program IM Jepang. Jadi tinggal kalian pilih aja. Kalau kalian punya biaya, ya silakan masuk program swasta magangnya. Kalau memang nggak punya biaya atau sedikit biayanya, masuk aja program magang IM Jepang gitu. Dan di program swasta itu kelebihannya kita bisa pilih-pilih pekerjaan walaupun kita hanya magang. Sementara kalau di IM Jepang itu nggak sesuai apa yang diberi oleh pihak IM Jepang gitu. Nah, dan buat kalian misalnya udah, "Bang, usiaku udah lebih dari 27 tahun ya, gimana?" Atau biasalah misalnya ada 40, 45, itu masih bisa ke Jepang dengan visa Toku Tegino namanya, atau biasa disingkat TG. Nah, visa Toku Tegino ini agak berat syaratnya karena butuh utamanya 2 sertifikat, yaitu sertifikat keterampilan bahasa Jepang minimalnya N4 untuk JLPT, dan untuk JFT-nya itu minimal A2 basic. Dan juga sertifikat SSW sesuai bidang kerja yang kalian inginkan. Misalnya yang pengen kerja di pengolahan makanan, pabrik makanan, itu bisa mengambil SSW-nya program pengolahan makanan. Sedangkan untuk bidang lainnya kayak misalnya kaigo atau perawat lansia, ya itu juga bisa kalian ambil gitu. Jadi ada 16 bidang kerja kalau nggak salah ya gitu. Jadi bisa kalian googling juga atau bisa kalian cari di media sosial seperti di TikTok, Instagram, ada itu biasanya. Ketik aja program bidang kerja, ketik aja SSW bidang kerja, nanti ada muncul itu berapa banyak gitu. Nah, kalau udah masuk ke tahap masuk LPK, biasanya kalian kan timbul pertanyaan, "Bang, gimana Bang rekomendasi LPK gitu?" LPK ini sampai saat ini sih sebenarnya aku belum pernah merekomendasikan LPK manapun. Baik itu ada yang nanya di komentar, ada yang nanya di DM di Instagram, nggak pernah sama sekali aku merekomendasikan apapun. Jadi kalau kalian misalnya ada yang rekomendasiin, ya boleh kalian ikuti itu, tapi dengan catatan supaya kalian juga nggak keliru, aku kasih tipsnya aja. Tips gimana caranya memastikan LPK tersebut itu benar-benar bagus. Pertama itu seperti videoku sebelumnya udah aku terangkan, mungkin kalian nggak ngikutin dari awal, jadi aku terangkan sekarang tahap demi tahap. Ketika kalian sudah sampai di sebuah LPK, yang perlu kalian tanya itu adalah, pertama, LPK tersebut sudah pernah nggak memberangkatkan
peserta magang atau peserta apalah, mau Tokutegino juga gitu. Tujuannya supaya kita mengetahui benar nggak LPK ini sudah pernah memberangkatkan, sudah berpengalaman gitu. Nah setelah kita sudah tahu jawabannya, misalnya mereka bilang sudah, nah tanya ke mereka, boleh nggak saya minta kontak beberapa siswanya yang sedang ada dan bekerja di Jepang saat ini. Kalau kata mereka, sudah lihat aja di sosial media kita gitu. Ya udah, lihat aja di Facebook, di TikToknya gitu. Tujuannya itu apa, Wak? Supaya kalian bisa komunikasi sama siswa yang ada di Jepang itu gitu. Agar berbagi informasi. Jadi pengalaman mereka itu kan bisa jadi pelajaran buat kalian gitu. Jangan hanya kemakan informasi dari pihak LPK-nya doang. Jadi usahakan dari banyak sumber itu ada informasi dan bisa jadi perbandingan di pikiran kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua satu lagi. Kontaknya di sini bukan berarti harus WA-nya, enggak. Bisa Facebooknya, bisa Instagram, bisa TikTok. Yang penting gimana caranya bisa komunikasi sama mereka, begitu. Jadi jangan kerdil berpikirnya harus ada WA atau lain, enggak gitu. Karena enggak semua orang mau memberikan sosial media tersebut gitu. Karena itu bentuknya udah privasi kan gitu. Maaf ya kalau misalnya suaranya kurang baik atau nggak fokus, karena memang saat ini lagi di taman, kebetulan hari cerah kan gitu. Yang berikutnya itu kalian juga tanya mengenai senseinya atau pengajarnya. Nah langkah baiknya saran dariku sih, kalau boleh sensei atau pengajarnya itu udah orang-orang berpengalaman yang pernah tinggal dan kerja di Jepang. Tujuannya kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak sebenarnya orang yang tahu bahasa Jepang. Contohnya anak-anak tamatan atau lulusan dari sastra Jepang. Tapi belum tentu mereka tahu tentang Jepang ini, hanya tahu sebatas bahasanya doang. Nah, saran dariku buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang, alangkah baiknya kalian harus punya sensei pengajar itu ya minimalnya ya pernah kerja dan tinggal di Jepang itu, mau dia visa magang, visa Tokutegino, engineer ataupun visa permanen, minimalnya punya pengalaman seperti itu. Karena berbeda menurutku antara ngajar orang-orang atau kandidat yang pengen tahu bahasa Jepang untuk berlibur atau hanya sekedar tahu aja dengan orang-orang yang pengen tinggal dan bekerja di Jepang. Contohnya pemagang visa dan pemegang Tokutegino, visa Tokutegino. Nah itu tujuannya agar dia bukan hanya mengajar bahasa Jepang sama kalian, tapi lebih ke mengajarnya itu lewat pengalaman yang mereka punya. Contohnya misalnya ada masalah kalian yang membuat kalian pusing nanti ketika ada di Jepang. Nah dia bisa ngasih tips gimana tindakan kalian yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami kejadian seperti itu gitu. Itu salah satu contoh. Misalnya kalau sensei kalian sudah pernah tinggal dan kerja di Jepang, nanti dia ngasih tahu nih kalau di daerah ini bagus loh tempat belajar gakko yang misalnya untuk orang asing gitu. Nah itu hal seperti itu kan baik untuk jatuh. Sorry Wak, kepotong tadi jatuh handphonenya. Nah hal seperti tadi itu baik gitu. Jadi jangan pernah sepele sama hal itu. Jangan asal dia udah tahu bahasa Jepang, ya kalian mau aja diajar sama orang seperti itu. Contoh kecilnya lagi nih, bagaimana mungkin orang yang hanya tahu bahasa Jepang bisa ngasih tahu gambaran di Jepang itu bagaimana gitu. Ya lebih alangkah baiknya yang orang yang udah pernah ke Jepang. Tapi perlu digarisbawahi, ada yang bilang mantan pekerja di Jepang juga belum tentu tahu bahasa Jepang. Benar, itu benar. Tapi kan logikanya gini lagi Wak, nggak mungkin lah orang yang pernah magang atau kerja di Jepang dan bahasanya juga nggak bagus atau nggak bisa bahasa Jepang itu mau ngajar bahasa Jepang sama kalian ketika dia udah pulang ke Indonesia. Nggak mungkin, goblok itu namanya, mempermalukan diri sendiri. Jadi biasanya orang-orang yang pulang dari Jepang itu dan mau mengajar jadi sensei itu biasanya orang-orang yang mengetahui dirinya itu bisa dan benar-benar bagus bahasa Jepangnya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Dan berikutnya itu
ya kalian tanyalah di LPK ini programnya apa aja. Misalnya program magang itu ada 2, magang swasta atau magang IM Jepang. Karena jelas berbeda nanti ini antara mereka cara mengajarnya dengan mereka punya program. Misalnya sama-sama magang nih. Magang itu ada 2. Kalau misalnya magang swasta, itu pihak LPK-nya langsung memberangkatkan kalian untuk sampai bekerja di Jepang, alias pihak LPK-nya ini berusaha untuk mencari pekerjaan sama kalian gitu. Makanya kalian bisa pilih-pilih pekerjaan. Sementara kalau LPK program magang IM Jepang, mereka itu pihak LPK ini mempersiapkan kalian untuk bisa mengikuti tes pendidikan masuk program IM Jepang. Itu bedanya, Wak. Jadi ketika kalian udah lulus tes itu, maka pihak LPK nanti selesai tanggung jawabnya dan kalian masuk pendidikan berikutnya di LPK di pendidikan IM Jepang itu selama kurang lebih 4 bulanan gitu. Nah di zamanku dulu itu 2 bulan di Medan dan setelahnya itu 2 bulan di Bekasi. Tapi sebelumnya ada juga langsung dia 4 bulan tapi di Lembang, Bandung gitu. Jadi tergantung lah, itu opsional lah dari pihak IM Jepang pengaturannya gimana. Tapi intinya jelasnya pokoknya 4 bulan itu di Indonesia selama program IM Jepang. Setelah itu masuk ke training center di Jepang. Dan itu bukan hanya pihak IM Jepang aja, tapi magang swasta juga sebelum masuk ke perusahaan 1 bulan itu di training center. Diajar lagi mereka selama 1 bulan, baru setelah 1 bulan di Jepang diberangkatkan ke perusahaan masing-masing. Nah, sudah berikutnya, kalau misalnya udah kalian tanya ketiga hal itu, yang pertama itu udah pernah nggak memberangkatkan siswa, dan yang kedua itu senseinya mantan pekerja di Jepang apa enggak, ketiga itu minta kontak siswanya, yang keempat itu atau yang berikutnya mengenai biaya. Biaya ini penting, Wak. Jadi kalau misalnya mereka ngasih tahu biaya, khususnya yang swasta lain ya, program magang swasta, itu kalian tanya listnya itu kemana-mana aja uangnya yang akan dialokasikan. Misalnya mereka bilang biayanya 30 juta. Nah, kalian boleh tanya itu kemana aja biayanya, meliputi apa aja gitu. Boleh, berhak, agar kalian tidak ada miskomunikasi dari awal yang menyebabkan nantinya merasa dirugikan gitu. Nah, biayanya ini juga relatif ya, Wak, ya gitu. Kalau menurutku kalau biaya magang itu kisarannya yang masuk akal sih di bawah 40 juta gitu kalau menurutku saat ini. Tapi kalau di atas itu udah kemahalan. Nah, khusus visa Tokutegi itu biasanya lebih murah, Wak. Setauku sekitar 25 sampai 30 juta. Dan bahkan bisa di bawahnya itu. Gitu. Jadi tergantung kondisi lah ya, dan masing-masing LPK. Makanya kalian perlu menanya atau mendatangi beberapa LPK, bukan hanya satu LPK doang. Kalau bisa ada 2 atau 3, jadi ada perbandingan sama kalian. Nah gitu aja, Wak. Jadi itu tips yang paling simpel dan gampang. Nah ada lagi yang nanya nanti, Bang gimana cara carinya LPK itu, katanya. Itu yang aku benci sebenarnya, pertanyaan kayak gitu. Padahal di tengah-tengah sekarang zaman modern gitu, nggak perlu harus dari orang kalian tahu. Cari aja di sosial media kalian, googling. Di TikTok juga banyak. Ketik aja LPK Malang, LPK Medan, LPK ini, pasti akan bermunculan nanti itu. Nah kan tinggal pilih-pilih aja. Kayak gitu aja sih. Masa nggak sampai kepikiran gitu, hal sepele gitu. Jadi zaman udah tahun 2025, mudah-mudahan pertanyaan kayak gitu nggak ada lagi muncul gitu. Walaupun tetap masih akan kujawab di DM Instagram. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya, jangan pernah tanya di TikTok, di DM TikTok, jangan pernah. Kalian itu tanya ke DM Instagram. Instagramku itu @ari9262_. Nah kalian boleh DM di situ, Wak. Nanti akan coba jawab satu persatu pertanyaan kalian. Dan bagi teman-teman yang masih menunggu belum dibalas-balas, ya sabar lah, Wak. Bukan kalian aja yang DM, tapi ada banyak orang yang DM. Jadi aku harus berurutan membalasnya gitu. Jangan acak-acakan, kan kasihan orang yang udah di luar nge-DM tapi tiba-tiba aku ngebalasnya orang-orang yang belakangan, kan gitu. Jadi berurutan. Dan buat teman-teman yang masih belum terjawab DM-nya, sabar, pasti akan kubalas. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan kalian seluruhnya. Dan bagi kalian yang pengen bertanya lagi atau yang kurang jelas, silakan tinggal di kolom komentar
atau bisa langsung DM ke Instagramku tadi. Oke Wak geng, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Gua Ari cabut dulu. Ciao.